Annyeonghaseyo yorobun. Balik lagi sama kita di Korea Seru, Your first Korean source. Nah, kali ini aku sama Ica mau bahas berita yang lagi gempar-gemparnya di Korea Selatan. Jadi, selain ada berita tentang virus corona atau COVID-19, itu ada bahasan tentang NT Harum. Jadi NT Harum ini salah satu kasus seksual yang cukup parah yang lagi terjadi saat ini di Korea Selatan. wah, tapi itu udah ada di media belum sih, Ca? Udah ada. Jadi makanya kenapa ini bisa langsung nge-blow up gitu aja, karena emang udah diangkat di media juga. Dan si pelakunya atau si yang penjahatnya ini itu udah diliatin. Jadi kalau biasanya Identitasnya iya, diketahuin. jadi si muka orangnya dan langsung ditunjukin gitu aja di depan umum. Oh iya. Biasanya kan kalau di Korea bukannya malah ditutupin ya, kayak hanya inisial A aja gitu kan? Iya, tapi ini karena warga Korea bikin petisi supaya nih orang tuh kena ganjarannya di sosial kayak gitu. Oh, justru malah mau dipublish gara-gara petisi itu. Oke. Nah, NT Harum itu sendiri, kenapa sih disebutnya NT Harum? Kita kayak lagi belajar matematika. N itu kan kalau di matematika disebut bilangan. Iya. Nah, sama kayak di NT Harum ini, N itu disebutnya bilangan dari tingkatan ruangan yang ada di chat tersebut. Iya. Berarti dia ruang obrolannya itu bisa lebih banyak dari. Nah, jadi ruangan obrolan ini emang punya tingkatan 1, 2, 3 sesuai dengan biaya yang diberikan si yang mau masuk ke ruang obrolan seksual tersebut. Gitu. Kayak rumah sakit guys, ada kelas 1, 2, 3. Nah, iya bener, kepikiran aja. Iya. Terus itu gimana tuh? Berarti ada satu oknum itu yang ngelola 3 ruang itu. Nah, atau beda-beda setiap ruangan. Nah, jadi gini, NT Harum ini skandal pelecehan seksual yang terjadi di aplikasi Messenger Telegram. Oh, Telegram. Nah, kalian tahu kan Telegram tuh kalau di Indonesia biasanya suka dipakai buat main werewolf. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Nah, kenapa sih mereka milih Telegram? Karena Telegram itu dikenal dengan cyber security-nya yang tinggi dan punya encoding yang ngebuat percakapan yang ada di Telegram itu nggak bisa dilacak. Oh. Jadi ya aman-aman aja, gitu kan. Ternyata si ruangan yang bertingkat 1, 2, 3 ini yang difasilitasi oleh satu orang yang punya panggilan namanya Baksa. Baksa itu dalam arti Korea berarti kan dokter, tapi nama aslinya hanya Cho Joo Bin, berusia 25 tahun. Tuh, pria 25 tahun. Nah, di sini buat anggotanya biar masuk ke ruangan yang bertingkat beda-beda itu dari 1 sampai 3. Nah, itu si anggota harus bayar. Seperti bayarnya tuh misalkan nih punya duit 100.000 won. Ya. 100.000 won itu kan sedikit kan, jadi itu bisa dimasukin ke ruang yang paling rendah. Nah, terus buat anggota yang mendaftarkan dirinya dan membayar sebesar 1.500.000 won, Lebih mahal. iya lebih mahal, itu dia bisa langsung masuk ke ruangan tingkat 1. Nah, di video di kelas yang paling tingkat rendah karena bayarannya cuma 100.000 won, itu biasanya dia dapat video kekerasan seksualnya sedikit dan terbatas gitu loh. Sedangkan kalau misalkan yang mahal jelas lebih banyak asupan konten video penyebarannya. Iya. Gila parah. Dan itu selain banyak dikitnya itu juga kayak tingkat kekerasannya berbeda. Nah, tapi terus yang di dalam video-video itu tuh siapa aja? Jadi semasa ruangan ini ada, NT Harum ini ada, itu ada 76 korban perempuan, 16 diantaranya adalah perempuan di bawah umur. Bahkan ada yang umur paling muda itu 9 tahun. Anak kecil? Iya, anak kecil. Iya. Itu berarti yang ada di dalam video-video itu? Iya, yang udah disebar. Nah, sasaran utamanya itu lebih ke wanita remaja. Terus lebih dari 260.000 pria itu menjadi anggota di room chat tersebut. Nah, terus tadi kan ada 260.000 pengguna pria, chatnya itu. Nah, itu siapa aja sih? Ada identitasnya nggak, Cak? Kalau buat identitas sampai sekarang belum di blow up, belum diketahuin. Cuman di sini disebutin kalau misalnya dari 260.000 itu terdiri dari orang biasa, jelas udah orang biasa. Terus artis terkenal, bintang olahraga dalam arti kata atlet yang emang udah masuk TV, yang udah terkenal banget gitu kan. Terus CEO dari perusahaan populer. Wow. Ya intinya orang-orang kaya semua. Iya sih.
Terus tadi dari 76 korban itu kira-kira dia bisa terpengaruh join di grup itu gimana sih? Nah, jadi si pelaku atau operator, si OP-nya ini, pertama dia bisa melakukan phishing atau peretasan data pribadi. Jadi dia diancam gitu loh si perempuan kayak kalau nggak mau ngasih video pribadi video melakukan pelecehan seksual ke diri sendiri, gue bakalan nyebarin data diri dan macam-macamnya. Terus yang kedua dengan cara mendekati remaja-remaja dan perempuan-perempuan yang memiliki ekonomi rendah. Jadi diiming-imingi buat bayaran sekian, tapi sebenarnya dia nge-scam juga. Nge-scam dalam arti kata nge-scam data ya. Jadi ditawarin nih, lo kerja aja sama gue, nanti yang penting data-data lo mana, kayak rekening kasih ke gue, nanti gue transfer, terus nanti gue beliin HP baru, jadi data pribadi lo sini buat HP baru, kayak gitu-gitu. Oh, jadi buat ancaman juga. Nah, nanti buat jadi ancaman lagi, buat supaya mereka nggak berhenti ngasih video-video baru. Gitu. Yes. Berarti ya benar sih targetnya anak-anak gitu kan. Jadi kan biar gampang. Dan orang biasanya yang punya kebutuhan lagi mendesak nih, terus abis itu lo masih nggak tahu, gak bisa kerja karena masih pelajar juga. Kalau misalkan nyari kerja sampingan atau part time kan susah. Kalau diiming-iming kayak gitu masa ya udah deh, gue mau deh. Dan apalagi ini tuh diiming-iminginnya pertamanya tuh kayak ya lo percaya aja, gue kan punya saham, punya perusahaan kayak gitu. Sedangkan sebenarnya ya mungkin dia punya saham nih, tapi kan sebenarnya kerjanya kerja ilegal, kayak gitu. Terus dari korban-korbannya itu udah ada laporan ke polisi belum? Buat laporan ke polisi atau enggak, di data yang Ica cari di sini sih belum ada. Cuman ada beberapa korban yang emang udah langsung kayak berani diwawancara di media terkenal. Dengan bentuk anonim ya, karena kan nggak mungkin. Iya. Nah tadi kan Ica udah bilang juga tuh kalau misalnya data dirinya buat ngancam gitu kan. Iya. Nah pertama itu jadi gini, cara kerja si pria ini buat minta video, buat dapetin video itu caranya gini. Pertama dikirimin duit, terus sama dikasih hadiah kayak handphone kayak gitu-gitu buat ngeproduksi video pertama. Nah video pertama ini dikasih alat, buat pemancing dulu kan. Nah video pertama ini biasanya masih buat kelas rendah, jadi masih yang karena biasa aja. Ya kekerasannya masih yang biasa aja. Terus selanjutnya dengan tadi udah dapat data-data itu yang buat ngancem, itu bakalan dipaksa buat si perempuan ini bikin video yang kekerasannya buat masuk ke kelas yang lebih tinggi lagi. Nah permintaan kekerasan yang bisa dikirim ke kelas yang lebih tinggi lagi, itu biasanya kayak menggunakan ancaman data yang tadi. Bukan, maksudnya si ceweknya itu diminta videonya lebih kasar lagi kan. Nah kekasarannya itu contohnya kayak dia ngukir tulisan slave pakai pisau di kulit, di badannya dia, dan lain-lain. Itu pokoknya itu parah banget sih. Sebenarnya di blog di website yang Ica baca yang khusus NTH Room ini itu dijelasin beberapa tindakan, cuman kayak nggak mungkin disebutin. Iya, itu salah satunya. Nah terus kenapa sih beritanya jadi besar di Korea nih, jadi booming gini? Kenapa biasanya kan ditutup gitu kan berita-berita kayak gitu? Nah jadi gini, selain karena fakta-fakta yang tadi udah disebutin itu terungkap, itu juga karena tiba-tiba tahu kan Naver itu Google-nya Korea. Iya. Naver itu kan kayak nyari apapun orang tuh pakai Naver, bukan pakai Google di Korea gitu kan. Nah ternyata kalau misalkan kalian nyari di mesin pencarian itu kan pasti ada kayak peringkat apa yang sering dicari. Nah di peringkat nomor 5 untuk pencari usia remaja sampai umur 20 tahun itu yang paling banyak dicari adalah bagaimana cara keluar dari Telegram. Jadi kayak orang tuh bertanya-tanya, kenapa sih kok orang sampai nyari gimana caranya buat keluar dari Telegram? Gitu loh. Ya kan? Dan ini dicari oleh perempuan remaja sampai umur 20 tahunan. Ini data dari makanya nemu masalah kasus ini ya? Iya, ini data ini ditulis dari tanggal 20 Maret ya. Kalau sekarang mungkin bisa berubah atau malah mungkin bisa jadi nomor 1. Cuman ini data tanggal 20 Maret 2020. Nah, sampai ada perkumpulan, kalau di sana tuh ada blog buat kalian nih ngobrol-ngobrol, ya komunitas-komunitas itu buat diskusi. Kayak kalau di sini ada cafe mam, online cafe mam. Oh, nama aplikasi? Bukan, jadi kayak blog gitu, iya. Kalau misalnya buat idol kan ada fan cafe. Iya. Nah kalau ini buat perkumpulan ibu-ibu, ada namanya online mam cafe. Nah ini tuh mereka tuh banyak banget
si ibu-ibu ini mungkin cemas kali ya, takut anak perempuannya kena atau bagaimana gitu kan. Nah, mereka tuh banyak banget ninggalin percakapan tentang gimana caranya kalau misalkan anak mereka sampai masuk ke Telegram tersebut. Terus akhirnya ibu-ibu itu mencegah. Banyak yang kayak cerita, akhirnya diskusi mereka nggak selesai gitu aja karena kan masih susah juga kan. Pada saat itu kan si bapak Chow ini kan belum ketahuan kan, jadi kayak orang tuh ya gimana, data-data udah dipegang sama dia gitu kan. Terus bahkan sampai di perkumpulan buat bapak-bapak, jadi kafe online-nya bapak-bapak juga, itu mereka tuh juga sampai ngobrolin, sampai ninggalin percakapan tentang gimana keluar dari Telegram. Nah, ya benar. Gimana caranya buat keluar dari Telegram kalau anaknya mereka masuk sama sana. Tapi sama lagi ya tadi, ini nggak ada jawabannya. Jadi ya cuman obrolan, pembuka obrolan gitu aja, tapi nggak ada punya solusi ya. Iya, masih bingung gitu loh gimana harus keluar, sedangkan data diri kalian, akun rekening kalian udah dipegang sama si Tuan Choi ini. Serem banget ya? Iya, kasihan sih orang tuanya. Ya masalahnya rekening, KTP, semuanya. Iya, data diri diambil semuanya. Dari website NTH yang Ica dapat ini, di sini juga disebutin kalau misalkan kasus ini tuh sebenarnya belum ditindak dengan serius sama otoritas pihak Korea Selatan dan belum disebarin ke media-media besar. Cuman ini kan udah dari tanggal 20 Maret kemarin ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari berita-berita sekarang kan bahkan sampai orangnya ditunjukin, berarti kan emang udah diproses dengan baik ya. Walaupun nggak tahu nih gimana penyelesaiannya kayak apa kayak gitu. Terus di sini kan tadi juga disebut tuh ada artis terkenal, terus atlet olahraga terkenal juga. Cuman di sini kan masih belum tahu nih siapa aja pelaku-pelakunya. Pokoknya jangan sampai kita menyangkut pautkan dengan kasus-kasus seksual yang dilakukan idol sebelumnya, atau malah sengaja menuduh idol-idol yang belum terbukti salah kalian sebut-sebut ya. Karena ada aja kan biasanya oknum-oknum yang kayak gitu. Yang sengaja menyulut api di keadaan yang sudah keruh ini. Ya, benar. Jadi tetap positive thinking dan tunggu berita selanjutnya. Nah, di website yang buat NTH ini itu juga ada beberapa artikel, di mana di artikel tersebut juga ngebahas tentang si korban yang berani speak up di media. Jadi salah satu contohnya ada di stasiun CBS, itu ada acara radio namanya Kim Hyung Jun News Show. Ya, terus nah itu tuh satu korban itu dia ditanyain kan dan berani ngomong gimana caranya dia bisa gabung ke situ, gimana makanya dia bisa keluar berita. Jadi caranya dia gabung ke situ karena di awalnya butuh duit, terus nyari-nyari pekerjaan di aplikasi, tapi kok dia udah berani ya buat ngomongin ke media kayak gitu? Karena emang dia udah selesai dari kontrak di Telegramnya ini. Jadi dia berani buat speak up, cuman dia emang nggak berani buat apa ya, lebih detail kan dia. Tapi kan kalau kayak gini ya jadi pasti diurus sama polisi juga. Iya, jadi malah lebih baik. Jadi maksudnya kayak korbannya berani ngomong gitu buat bicara, berarti kan malah jadi bisa menyelesaikan masalah ini bisa lebih cepat lagi. Iya, benar. Gitu. Nah, itu tadi bahasan kita tentang NTH Room ini. Kita juga mau ngasih pesan juga ke kalian, buat kalian yang masih muda nih. Siapa jaga tahu diri baik-baik. Ya, siapa tahu juga butuh uang pekerjaan. Misalkan kayak pengen ngebiayain sekolah sendiri, nggak mau ngerepotin orang tua, ya nggak apa-apa, part-time. Nyari pekerjaannya yang masih halal gitu. Ya yang penting sih bukan gini ya, maksudnya kalau kayak tadi kan kita nggak tahu tuh kalau ujung-ujungnya bakal ke situ kan. Iya, benar. Yang penting hati-hati aja, yang jelas tempat kalian kerja tuh benar-benar jelas dan legal gitu. Aman, yang terutama sih keamanan buat diri kalian. Iya. Nah, udah sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow sosial media kita yang ada di bawah. Tunggu video kita selanjutnya ya. Annyeong!